Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu As-Sahiyyu qaribun min Allahi, qaribun min rahmatihi, ba'idun min 'adzabihi. Wal bakhilu ba'idun min Allahi, ba'idun min rahmatihi, qaribun min 'adzabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ya Ali. As-Sahiyyu utawi wong kang loman. Qaribun iku parek min Allahi saking Allah. Qaribun parek min rahmatihi saking rahmati Allah. Ba'idun ini bisa begini, qaribun iku parek min rahmati saking rahmat Allah. Ba'idun iku akhir min azabi saking siksa. Ini bisa menjadi khobar. Wa akhbaru bisnaini aw bi'asar. Jadi satu mubtada itu bisa punya banyak khobar. Jadi orang yang loman itu akan dekat pada Allah, akan dekat dengan rahmatnya Allah. Jadi dekat dengan Allah itu maksudnya itu dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan pertolongannya Allah, dan akan jauh dari siksaannya Allah, jauh dari murkanya Allah. Jadi kalau kita loman ya, tapi loman di sini itu bukan dalam kata, bukan dari perspektif kita. Maksudnya ketika kita sering memberi terhadap orang lain, kemudian kita terbesit dalam diri kita, saya ini orang yang loman. Bukan begitu. Jadi loman yang dimaksud di sini itu adalah dalam perspektif orang lain. Jadi ketika orang lain itu merasakan kelomanan kita, nah ini adalah masuk dari bagian itu. Ada orang yang suka misalnya memberi, tapi dia orang loman itu masuk dalam kategori masuk di dalam penilaian umum. Kalau orang tidak punya apa-apa, misalnya ya, mertua saya itu saat bulan puasa ini sering di keluarga itu ada orang yang ngasih, meskipun kalau kita lihat ngasihnya itu sederhana, tapi ketika lihat dari kondisi keluarganya, maka itu adalah hal yang luar biasa. Ada orang misalnya, ada orang kaya, mobilnya nggak karu-karuan, maksudnya itu di mana-mana bawaannya, rumahnya mewah, tapi dia ngasih ke masjid itu cuman 2.000. Ini bukan masuk kategori orang loman. Jadi loman itu bisa dilihat dari pandangan sosial, perspektif umum di masyarakat itu. Tapi kalau pemulung, misalnya dia ngasih 2.000 itu bagian dari harta terbesarnya yang punya dia, itu bisa masuk dalam kategori orang yang dilihat, gitu ya. Misalnya mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi orang yang kaya semuanya, kaya hati, kaya harta, kaya ibadah, pokoknya kaya semua. Kemudian kita itu, kalau misalnya kita masuk kategori orang kaya, kemudian kita itu mengasih uang 100.000, padahal kekayaan kita itu misalnya bermiliaran, maka itu tidak masuk dalam kategori orang loman. Paham ya? Apalagi ngasih 20.000. Ada sumbangan perbaikan jalan. Orang yang nggak punya saja itu nyumbang 50.000, kok orang itu cuma nyumbang 100.000, padahal dia orang yang paling kaya, itu mah nggak bisa masuk kategori loman. Maka loman itu bisa jadi dilihat dari kondisi ekonominya. Kalau kelomanan itu dalam aspek harta. Paham ya? Wal bakhil utawi wong kang medhit, ba'idun iku ato minallahi saking Allah. Ba'idun tur ato min rahmati saking rahmati Allah. Qaribun iku parek min azabi saking siksane Allah. Sebaliknya kalau orang itu bakhil, tapi bakhil di sini bukan dalam perspektif kita ya. Ini beda ya. Kalau loman itu adalah dalam perspektif orang lain, kalau bakhil itu jangan kita menilai orang itu bakhil. Bisa jadi orang itu sebenarnya nggak bakhil,
Tapi karena kita ada kepentingan, kemudian kepentingan kita itu tidak ditolong, bisa jadi orang kita itu mengecap orang itu bakhil. Misalnya siapa namanya, Mbak Nuzul ini punya sepeda motor kan ya, sepeda motor. Suatu saat Mbak Frida pengen minjam sepeda motornya Mbak Nuzul. Akhirnya Mbak Nuzul tidak diperbolehkan dengan alasan yang kata. Jangan sampai Mbak Frida ini mengklaim oh Nuzul itu bakhil. Bukan begitu. Menilai Mbak Nuzul ini bakhil karena kepentingan Mbak Frida ini tidak terpenuhi. Bisa saja Mbak Frida yang seperti itu. Jadi bakhil itu jangan sampai kita menghukumi orang lain itu bakhil. Paham ya? Tapi kalau loman, nah itu bisa jadi kita yang menghukumi orang lain loman. Nah, itu jangan sampai begitu. Kalau begitu ini parah nanti. Biasanya menghukumi orang lain itu bakhil karena kepentingan kita yang nggak terpenuhi. Itu ya. Paham ya? Nah, biar kita tidak gampang menjelekkan orang lain. Kenapa? Perspektif bakhil itu jangan sampai kita yang menyematkan, biar dirinya sendiri saja. Tapi perspektif loman biar kita yang menyematkan, bukan pelakunya. Paham ya? Kalau misalnya pelakunya mengatakan saya ini loman, nah ini bahaya. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun ala kulli bakhilin wa ankin wa namamin. Ya Ali, ya Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ala den tulis ala babil jannati ing ngatasi pintu surga. Anti utawi sira swarga ya. Anti utawi sira muharramatun iku den haramaken ala kulli bakhilin ing ngatasi saben-saben wong kang bakhil. Wa akin lan wong kang durhaka mah terhadap orang tua. Wong akin akun liwalidayhi, terhadap wong kang durhaka terhadap kedua orang tua. Wa namamilan tukang fitnah, tukang adu domba diadu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW saat beliau di Isra dan Mi'raj kan itu kan dibawa wisata kan ya, melihat keadaan surga, melihat keadaan neraka. Dan saat sampai pada pintu neraka surga, di atas pintu surga itu ditulis, ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akil wa namamin. Karena ini penyakit, ini bakhil itu penyakit. Bakhil itu penyakit. Tidak punya jiwa sosial orang bakhil. Tapi kita tidak boleh menyematkan bakhil itu terhadap orang lain. Tapi kalau misalnya di antara misalnya kita mempunyai penyakit itu harus kita selesaikan. Paham ya? Nah, tidak ada orang bakhil itu jarang punya simpati dan empati pada orang lain. Paham ya? Nah, ini makanya kalau kita misalnya punya penyakit ini segera disembuhkan. Tapi kita tidak boleh mengklaim orang lain itu orang bakhil. Paham ya? Jadi di pintu surga itu diharamkan atas setiap orang bakhil, wa'akin dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua, wanamami dan tukang fitnah. Ini semuanya penyakit ini. Akin itu durhaka terhadap orang tua itu, dia tidak punya balas budi, ya kan ya. Wanamami tukang fitnah ini, aduh, kalau ada di satu daerah ada tukang fitnah ini jadi ruwet gitu. Paham ya? Di sini sebenarnya beritanya itu biasa, kemudian dibuat luar biasa. Sebenarnya ini tidak tidak ada masalah, dibuat ada masalah, gitu ya. Sebenarnya ini seharusnya berdamai, gara-gara ada satu orang ini dipanas-manasi, akhirnya tidak jadi berdamai. Ini jangan sampai kita ini masuk di dalam kategori 3 hal ini. Kalau begitu susah kita untuk masuk surga. Malah ini kalau di dalam keterangan ini muharramatun ya. Jadi bakhil, akin dan namami.